Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Atma, kembali lagi bersama saya Farika, Pranata Humas Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, dalam podcast kesayangan kita, tentunya Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, spesial di Hari Anti Korupsi Sedunia ini, atau yang kita kenal Hakordia 2025, dengan tema Satukan Aksi Basmi Korupsi, kita akan bedah integrasi ASN di sektor kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Jadi tema kita hari ini adalah batas tipis integritas, gratifikasi bukan rejeki. Nah, di studio kita sahabat Atma sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu analis kebijakan ahli muda yang juga Ketua Satuan Pengawas Internal SPI ya Pak ya, di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, yaitu Bapak Sahrial AMDKep SKM. Silakan Bapak memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Atma di rumah. Baik, terima kasih Mbak Farika. Perkenalkan, nama saya Sahrial. Saya adalah analis kebijakan ahli muda, kemudian juga saya sebagai ketua SPI di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada, dan juga kami SPI sebagai anggota dari UPG di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada. Jadi kewajiban kami sebagai UPG selain mendampingi untuk pelaporan gratifikasi, juga sebagai edukator dalam hal gratifikasi kepada ASN yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada. Iya, begitu. Baiklah, selamat datang Pak Sahrial, yaitu sahabat Atma. Lanjut nih, kita Otista itu kan memang kita biasanya membicarakan tentang kesehatan jiwa ya Pak ya, tapi kita sudah berkembang sekarang karena yang urusan-urusan di rumah sakit wajib juga mungkin untuk sahabat Atma ketahui di rumah gitu. Jadi kita langsung aja nih, karena tema kita tentang gratifikasi. Kita sering mendengar nih Pak ya, istilah rezeki jangan ditolak kan seperti itu biasanya. Tapi di sisi lain kan KPK dan instansi pemerintah itu gencar ya Pak ya, bilang gratifikasi adalah akar dari korupsi. Nah itu kalau udah akar tuh agak sulit nih. Jadi sebenarnya batasan jelas di mana sih Pak, kapan sebuah pemberian disebut rezeki dan kapan disebut gratifikasi yang terlarang? Silakan Bapak. Baik, jadi pertanyaannya sangat bagus ya, dan mendasar sekali, dan penting untuk kita bisa melihat dari gratifikasi itu. Jadi kita harus luruskan dulu tentang definisi dari gratifikasi sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang Anti Korupsi nomor 20 tahun 2001, bahwa gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas ya, bisa berupa uang, bisa berupa barang, rabat, ya, komisi, pinjaman tanpa uang, tiket perjalanan dan lain-lain. Ya, jadi kalau yang berhubungan dengan jabatan dan kewajiban kita, pemberian itu namanya adalah gratifikasi. Ya, jadi banyak yang ada di rumah sakit kita potensi penerimaan gratifikasi itu. Ya, jadi kuncinya adalah kalau yang berhubungan dengan jabatan, ya, misalnya seorang dokter atau perawat, dia jabatannya memberikan surat keterangan, ya kan, sehat rohani. Nah itu dia berhubungan dengan jabatan dan kewenangannya seperti apa. Jadi kalau Anda menerima sesuatu karena Anda duduk di kursi jabatan itu, pemberian itu berpotensi membuat Anda tidak objektif dalam melayani pasien. Itulah gratifikasi yang dilarang. Jadi bisa apa ya, bukan rezeki tapi racun berbisa yang dibungkus. Itu ya Pak ya. Iya. Ini banget ya, racun yang dibungkus madu itu manis ya Pak ya, tapi betul, mematikan ternyata ya Pak ya, betul, gitu. Ini menarik Pak istilah yang tadi itu, racun dibungkus madu. Jadi Pak, intinya kalau saya nih bukan pejabat atau staf di situ, orang itu tidak mungkin memberi saya hadiah tersebut, begitu ya Pak jadinya. betul.
Tepat sekali. Jadi coba kita renungkan ya, apakah rekanan ya atau dari vendor ya atau pengguna layanan itu akan memberikan hadiah mewah jika kita sudah pensiun atau tidak memegang kewenangan lagi, kan gitu jawabannya. Jadi maka jelas itu gratifikasi ya. Kalau misalnya udah pensiun itu masih potensinya masih ada. Iya, kalau kita sudah tidak memangku jabatan itu lagi, kemudian kita pensiun, itu kan kita tidak ada punya kewenangan lagi kan terhadap sesuatu untuk memberikan kewenangan. Nah itu. Jadi orang yang akan memberikan suatu barang mungkin ya karena dia ada kepentingan di situ. Ya, jadi kalau kita sudah pensiun, kan udah nggak ada kepentingan lagi gitu. Ngapain ya kan? Iya. Nah ada sesuatu memang. Oh baik Pak. Iya. Selanjutnya Pak, kalau kita ini kan hidupnya ini ya Pak ya di dalam budaya ketimuran. Nah di budaya kita juga mengajarkan untuk saling memberi itu adalah tanda terima kasih atau sekedar oleh-oleh nih gitu kan. Jadi kadang rasanya tidak sopan kan Pak untuk menolak pemberian orang lain yang sudah datang jauh-jauh atau berniat baik kepada kita. Nah itu bagaimana kita menyikapi benturan antara budaya sopan santun ini dengan aturan anti korupsi Pak? Iya betul. Jadi budaya saling memberi itu memang sudah sejak dahulu kan menjadi budaya kita ya, salah ya, budaya yang harus dijaga sebenarnya dalam kita memberikan apa ya, bingkisan atau apa ya, buah tangan. Iya, buah tangan ya kan. Tapi di dalam pelayanan itu sendiri kita melihat konteksnya sebagai pelayan publik dan profesionalisme kita dalam menempatkan rasa tidak enak dan itu di mana tempatnya. Jadi bayangkan begini ya, jika kita menerima tanda terima kasih dari seorang pihak ketiga atau vendor atau rekanan, secara psikologis akan timbul rasa utang budi, ya kan? Besok ketika pihak vendor itu melakukan kesalahan atau kualitas pekerjaannya menurun, kita akan sungkan untuk menegur dan memberikan sanksi karena kita sudah pernah menerima kebaikannya. Disitulah objektivitas kita bisa tergadai, integritas kita runtuh pelan-pelan. Nah, iya, karena kan tapi budaya timur juga kan kita kan nggak enakan juga ya Pak ya itu, jadi memang lebih baik menghindari jadinya ya kan Pak, begitu sahabat Atma. Lalu gimana nih Pak kalau caranya menolak dengan sopan lagi gitu kan tanpa menyinggung perasaan si pemberi, karena ini seringkali jadi dilema juga di lapangan. Kalau teorinya kan gampang aja Pak, tapi kalau di lapangannya ketemu orangnya langsung lalu kurang enak gimana tuh Pak? Iya. Jadi tekniknya itu sebenarnya kita bisa menggunakan dengan pendekatan institusional gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang datang ya kan dengan memberikan sesuatu, ya kita bisa menyampaikan bahwa maaf Bapak Ibu, saya tidak saya sangat menghargai ya niat baiknya, namun aturan di kantor kami melarang keras menerima hadiah apapun. Mohon bantuannya ya untuk bisa dukungan dari Bapak Ibu ya adalah hadiah yang terbaik dari bagi kami itu. Jadi kita kata-kata normatif ya Pak yang kita gunakan. Ya. Dengan menjemput aturan kantor kita tidak menolak mereka secara personal, tapi kita menegakkan sistem yang ada di rumah sakit. Biasanya orang akan mengerti dan justru respect dengan kita. Iya, itu kan Pak kalau misalkan itu terjadinya memang pembicaraannya di kantor Pak. Kadang kan ada yang rekanan yang tidak kenal menyerah gitu kan Pak. Datang ke rumah kan udah situasinya sudah bukan di kantor lagi, bahasa ini Iya, itu gimana tuh Pak? Kadang-kadang kan begini, dari pihak ketiga itu dia bisa mengirimkan paket atau dari pihak lain gitu ya, atau langsung gitu ya ke rumah mengantarkan sesuatu barang ya. Nah itu sebenarnya
kalau sudah terlanjur begitu, ya kan kita punya apa ya, punya sesuatu yang memang harus dilaporkan. Karena apa? Karena gratifikasi itu kalau tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari itu bisa dikatakan suap. Gitu ya. Jadi 30 hari ya Pak ya, batasnya ya. batas dari seorang pejabat atau ASN itu dia mempunyai waktu 30 hari kerja untuk melaporkan ke KPK tentang gratifikasinya. Ya, jadi bila kita sudah terlanjur menerima sesuatu barang uang yang nilainya lebih tinggi banyak gitu ya, nah kita berkewajiban untuk melaporkan. Pak, misalnya mohon maaf ya Pak, misalnya datang nih paketnya ke rumah gitu. Tadi kan Bapak bilang 30 hari harus dilaporkan ke KPK, tapi kan karena kita di rumah sakit ini misalnya ada SPI kan, berarti itu kita bisa bawa aja ke kantor untuk dilaporkan ke SPI atau gimana? Karena posisinya itu di rumah kan. Boleh, silakan. Jadi kalau kita sudah menerima, kemudian kan di rumah sakit kita kan ada UPG ya, unit pengendalian gratifikasi. Jadi ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa kita laporkan langsung ke KPK melalui aplikasi yang ada di KPK. Ya, di sana nanti ada petunjuknya untuk bisa mengisi data-data formulir yang akan disampaikan. Ya. Kemudian di UPG itu nanti kita sampaikan formulir. Ya, di formulir di UPG diisi sesuai dengan gratifikasinya ya, formnya sesuai yang ada, kemudian nanti di UPG akan melaporkan ke KPK. Jadi sama saja. Jadi bisa dilakukan secara mandiri ataupun lewat SPI yang melalui di UPG-nya ya Pak, UPG-nya mohon maaf. Jadi SPI yang nanti mengawasi dari si unit UPG-nya ini tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Begitu ya sahabat Atma. Jadi susah gampang nih kita nih ya Pak bekerja di badan publik ya. Ya, itu malah begini. Jadi kalau misalnya kita menerima sesuatu dari pihak ketiga atau vendor, itu bisa saja jebakan bagi kita, gitu ya. Misalnya kita mendapatkan satu buah motor atau mobil gitu ya, kan nilainya besar itu. Kalau kita tidak melaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, itu dikatakan suap. Kemudian ada orang yang melaporkan, ya, dan batas pelapor kita sudah melebihi dari itu, maka kita bisa kena kasus sebagai penerima suap. Nah, dengan kita melaporkan ke KPK bahwa kita sudah mendapatkan gratifikasi, itu adalah bukti bahwa kita sudah melaporkan, dan itu kita tidak akan terkena kasus. Karena itu menjaga integritas kita juga ya Pak ya. Menjaga integritas. Pak, sekarang kan selain gratifikasi nih ada juga nih Pak ya kayak konflik kepentingan gitu ya, konflik of interest. Bagaimana sih rumah sakit kita nih Pak seharusnya mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik kepentingan tersebut, misalnya antara kepentingan pribadi dokter dengan resep obat, alat atau kesehatan tertentu gitu Pak? Iya, rumah sakit kita kan sebagai pelayan publik ya, di samping kita ada gratifikasi, ya potensinya juga ada potensi di situ adalah konflik kepentingan, ya. Jadi konflik kepentingan itu sering terjadi pada pejabat ya, yang dimana pada saat dia sebagai pejabat dia ada konflik kepentingan ya, yang bisa menguntungkan pribadi dia, pribadi keluarga dan golongan ya.
Nah itu yang harus apa ya, kita bisa dari rumah sakit mengelola bagaimana konflik kepentingan itu bisa kita kelola ya. Gitu. Iya, kayak misalnya mungkin ada eh, keluarga yang biasa sering kan Iya. datang, misalnya bukan sering, mungkin pernah ada gitu, misalnya kalau misalkan kayak yang sepele gitu Pak, gimana ya kalau misalnya kayak memberikan makanan atau apa gitu kan. Iya, jadi ya itu makanya kita Makanan itu termasuk kan Pak ya untuk, atau ada kategori tertentunya? antara konflik kepentingan dan gratifikasi itu tipis-tipis ya. Karena di konflik kepentingan itu ya sebenarnya bagaimana seorang pejabat yang ada itu bisa terbentur kepentingannya karena ada sesuatu hal ya, misal dia sebagai seorang pejabat, kemudian dari pihak ketiga gitu ya, ada pengadaan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu ada hubungan kerabat atau keluarga. Nah, disitulah kadang-kadang bisa terjadi konflik kepentingan karena orang yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa itu adalah keluarga pejabat tersebut. Akhirnya muncul konflik kepentingan di situ. Nah, tapi Pak, mohon maaf kalau semisalnya ya, walaupun ada kekerabatan tapi itu dilakukan di koridor yang hukum yang benar, itu sebenarnya bisa berjalan baik-baik aja kan Pak? Ya, makanya ada mekanisme yang harus diatur. Yang pertama adalah dia melaporkan kepada atasannya bahwa pada saat pengadaan barang dan jasa itu ada kerabatnya, dia melaporkan ke atasannya. Kemudian dari tim ya itu dia membuat ya, disuruh ya dari pejabat tersebut menulis ya, melaporkan kepada tim namanya siapa, kemudian apa konflik kepentingannya, apakah yang bersifat aktual atau potensial. Nah, kalau di dalam kasus ini adalah dia konflik kepentingan potensial karena berpotensi dia melanggar konflik kepentingan, makanya dia menulis surat. Kemudian dia mendeklarasikan bahwa dia tidak akan masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa itu, ya, dan menyerahkan kepada tim yang lain. Ya, jadi tata caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang mengadakan apa ya, dia ikut kegiatan pengadaan barang dan jasa kan semua orang kan punya hak ya kan? Iya. Nah tapi kalau misalnya ada benturan kepentingan seperti itu, maka seseorang pejabat itu harus melaporkan. Iya. Ya. Jadi seperti itu ya sama-sama. Jadi bisa saja asalkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan sudah berlaku, begitu. Jadi Pak, kita balik nih ke UPG nih Pak. Dari penerapan UPG-nya ini seberapa efektif sih unit pengendalian gratifikasi yang dibentuk Rumah Sakit Atmahusada Mahakam dalam mengedukasi dan mendorong pelaporan? Apakah ada hotline atau aplikasi khusus yang digunakan untuk pelaporan? Bisakah Bapak berikan contohnya gitu Pak? Bisa Pak, silakan. Ya. Jadi sebagai unit pengendalian gratifikasi yang ada ya. Jadi di undang-undang itu ya, di undang-undang anti korupsi ya, yang tadi itu cukup adil ya dalam seseorang itu menerima sesuatu ya dan tidak bisa menolak. Misalnya ya, seperti yang saya katakan tadi ya, dia menerima sesuatu dalam bentuk paket sudah ada di rumah gitu ya. Nah, itu kewajibannya adalah melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak dia menerima ya. Bisa ke UPG, bisa langsung ke aplikasi yang ada di KPK
Ya. Itu yang tadi Bapak sudah Ya. sebutkan tadi ya. Iya, oke. Jadi itu nanti kuncinya adalah transparansi, ya kan Pak? Ya itu. Jadi jangan diam-diam aja disimpan sendiri. Jadi nanti malah jadi masalah. Misalnya tidak langsung hari itu memang masalahnya ya Pak ya. Iya. Tapi nanti bisa diusut, apalagi kalau ada orang yang tahu, masyarakat yang tahu, akhirnya dia melaporkan walaupun sudah lewat, Iya. itu bisa jadi masalah ke depannya gitu. Iya kan Pak ya? Betul. Kalau disimpan sendiri itu akan menjadi bom waktu. Nah, itu. Ya. Kalau dilaporkan itu jadi barang bukti. Ya. Jadi ingat ya, rezeki itu sesungguhnya adalah rezeki yang halal, yang berkah untuk keluarga. Ya, membawa pulang barang gratifikasi sama saja kita membawa bara api. Gitu. Nah itu jangan sampai terjadi ya Pak ya. Semoga kita juga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan pekerjaan kita dengan rules-nya ya Pak ya. Tuh. Kemudian Pak, bagaimana sih memastikan bahwa fokus pada pencegahan korupsi ini justru memperkuat mutu layanan kesehatan bagi pasien nih Pak? Betul. Jadi mutu layanan adalah produk dari tata kelola yang ada di rumah sakit kita. Jadi dengan menekan gratifikasi, bentuan kepentingan, kami memastikan bahwa setiap keputusan ya didasarkan pada kebutuhan pasien dan kode etik profesi. Jadi bukan keuntungan pribadi. Jadi integritas itu adalah fondasi keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Iya betul sekali ya Pak. Ini keren banget nih Pak. Ini Pak sebagai penutup nih Pak di Momen Hakordia 2025. Kita temanya apa sih tahun 2025 ini Pak? Satukan aksi basmi korupsi. Nah apa sih pesan Bapak untuk kepada seluruh ASN khususnya di lingkungan Rumah Sakit Atma Husada Mahakam ya Pak? Dan juga mungkin untuk masyarakat di Sahabat Atma semua. Iya. Jadi mari kita satukan aksi. Pemberantasan korupsi termasuk gratifikasi dan konflik kepentingan adalah tanggung jawab bersama. Jadi mulai dari menolak ya gratifikasi, kemudian melaporkan yang mencurigakan hingga berani bersuara jika melihat penyimpangan. Rumah Sakit Jiwa Atma Husada berkomitmen menjaga ya dan menjadi institusi yang melayani dengan integritas, profesional dan tanpa korupsi. Berani jujur itu hebat. Mari kita mulai dari diri sendiri, tolak gratifikasi, karena gratifikasi bukan rezeki. Mari basmi korupsi bersama-sama untuk Indonesia yang lebih maju, bermartabat ya. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Iya Pak, luar biasa. Jadi garis bawah ya, tolak gratifikasi karena gratifikasi itu bukan rezeki. Nah luar biasa sekali Pak Sahrial atas pencerahannya. Sahabat Atma ingat ya, korupsi merugikan kita semua. Terus kita juga nggak lupa nih untuk sampaikan juga untuk terus mencari literasi tentang anti korupsi di mana Pak? Di e-learning kpk.go.id. Iya, di mana kita itu bisa mendapatkan informasi ya Pak, edukasi, informasi tentang gratifikasi dan konflik kepentingan tentunya ya Pak ya. Oke, sahabat Atma, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tidak lupa kami ingatkan juga bagi sahabat Atma untuk yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa dapat langsung datang ke Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Untuk layanan hotline servis bunuh diri di Pujasera, kami juga menyediakan sahabat Atma mungkin belum mau datang nih tapi mau curhat-curhat boleh aja di 0811 5800 8887. Dan seperti biasa untuk keterangan lebih lanjut silakan juga hubungi di hotline service yang untuk biasanya di 0811 587 8787. Sekali lagi salam integritas dan salam sehat jiwa raga. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.